sebagai penutup itu Pak ya, bahwasanya kakak kelas saya nguji kepada saya, Fri, gimana kalau kamu punya istri, kamu sedang tidak punya apa-apa, tiba-tiba istri datang dengan segudang permintaan. Jawaban dari pertanyaan dari kakak kelas saya bukan bagaimana cara menjawabnya, tapi bagaimana cara mensyukurinya. So, mensyukuri istri yang seperti itu gimana katanya? Ketika kamu nggak punya uang dan istri khutbah Senin, khutbah Salasa, khutbah Rabu sampai Ahad itu katanya. Udah mang saya mah taluk, apa taluk istilah ini? Nyerah. Kamu nyerah apal, taluk apal. Ya, sana bodoh kene kamu nya mang. Rumaos abdi mah bodoh kan. Gini, ketika kamu nggak punya uang, datang istri dengan segudang permintaan dan keinginan, cara bersyukurnya mah seperti ini. Ya Allah, alhamdulillah masih kene kapake kudu jadi pamajikan. Itu sudah. Apa namanya? Alhamdulillah masih diakui oleh istri. Maksudnya kenapa masih diakui oleh istri? Alhamdulillah istri banyak keinginan, banyak kebutuhan, curhatnya masih sama kamu. Kebayang tidak kalau istri banyak keinginan, curhatnya sama suami tetangga? Parah. Saya dari sana Pak mulai berpikir, oh iya, berarti ketika kamu didatangi istri dan istri mencurahkan segala keinginan isi hatinya kepada kamu, itu ciri kamu teh masih dipakai oleh istri kamu. Bersyukur dulu kepada Allah, maka nanti perkara-perkara katuluk malah gampang dibuka oleh Allah. Saya dari sana Pak nafakuran, oh iya juga. Jadi ketika walaupun kamu gak punya apa-apa, datang istri dengan segudang permintaan, tinggal dalam hati Allah, oh alhamdulillah masih karena dipakai sebagai seorang suami. Curhatnya kepada saya, curhatnya bukan kepada suami tetangga orang lain, curhatnya bukan di Facebook. Ya Allah, kan kadang di Facebook curhat nanti. Curhatnya bukan di status TikTok, bukan. Tapi curhatnya langsung kepada saya. Alhamdulillah ya Allah masih dipakai oleh istri saya. Dengan muncul rasa syukur itu kepada Allah, bray akan dibuka itu pintu rezeki suami. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi mungkin kalau diucapkan mah gampang, tapi ketika disurupkan dalam kolbu menjadi rasa itu tidak gampang. Mutlak butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah dengan hadirnya semoga Pak ya majelis ta'lim ini, dihadirkannya keluarga Bapak Marwan sekeluarga ini, semoga menjadi wasilah keluarga Bapak Marwan, seluruh keluarga besar bersama seluruh keturunannya dibahagiakan Allah di alam dunia dan menjadi keluarga di ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf dari segala kesalahan dan kekhilafan. Apakah ada yang akan ditanyakan? Tidak ada. Terima kasih. Saya tutup mungkin terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih gini Ustaz. Dimakan dulu jagonya Ustaz. Terus minum dulu. Ada yang ingin disampaikan tadi. Mengapa? Ini sebuah apa namanya kasus. Jadi memang hampir kebanyakan keluarga muslim sekarang memang lalai di dalam masalah menanamkan adab ya di dalam keluarga ya, sangat lalai. Termasuk saya lah, saya sama ibu maksudnya lalai juga, dan mungkin juga di dalam pola penyampaian kepada anggota keluarga terutama anak-anak itu ya kurang pas gitu, sehingga sering terjadi memang pada suatu saat sebagai orang tua ingin menyampaikan kepada anak ini adab yang benar, tapi penerimaan dari anak-anak itu ya ada yang belum bisa menerimanya, atau ada juga yang kurang begitu memperhatikan, jadi lewat saja gitu kan. Nah, ini yang menimbulkan semacam keresahan bagi orang tua pada di dalam ini maksudnya nih, jadi upayanya untuk bisa ke depannya itu bisa lebih bisa lebih memperoleh kemaslahatan yang
bisa dirasakan ya di dalam pembinaan rumah tangga ya dan keluarga itu kadang-kadang yang sering terjadi ya. Kadang-kadang kan ya ada beberapa hal kelalaian itu yang bagi orang tua kok rasanya susah menerimanya gitu kan. Sementara kadang-kadang anak-anaknya itu merasa ya biasa-biasa saja gitu kan. Nah ini, jadi inilah hal-hal yang mungkin sering terjadi ya, sering timbul dalam keluarga muslim. Nah itu barangkali Ustaz ya, mohon ininya pencerahannya begitu. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di antara ilmu yang memang harus kita pelajari kan hakikatnya itu ada tiga pan ilmu sebetulnya. Yang pertama ilmu fikih, yang kedua tauhid, yang ketiga adab. Dan ini ketiga-tiganya harus memang dipelajari secara baik sempurna kalau bisa. Karena nanti kalau tiga ilmu ini ada yang hilang satu saja gitu Pak. Kita dari bab sholatnya rapi fikihnya. Dari segi tauhidnya insya Allah tidak ada kesyirikan dalam kalbu kita. Tapi kita nggak punya adab, pincang diri kita. Atau misalnya kita adabnya bagus, tauhidnya bagus, tapi sholatnya acak-acakan. Syarat sah sholatnya berantakan, rukun sholatnya berantakan, pembatal sholatnya malah dilakukan tapi tidak merasa melakukan, dan lain sebagainya, pincang juga Pak. Atau misalnya adabnya bagus, fikihnya bagus, tapi tauhidnya tidak bagus, tetap pincang. Maka di antara tiga ilmu yang memang harus kita prioritaskan, yakni adalah ilmu fikih, ilmu tauhid, dan bab ilmu adab. Nah, dan di antara ilmu yang memang nanti akan mewadahi itu diantaranya adalah bab ilmu adab. Bahkan di antara kalam ulama, walaupun kita belajar syariat, hakikat, tarekat, dan lain sebagainya, tapi tidak punya adab kepada orang tua, tidak punya adab kepada guru, maka semuanya tetap tidak akan ada artinya. Nah, bahkan ada yang lebih luar biasa Pak, dulu salafus soleh belajar kepada seorang guru selama 40 tahun, itu 30 tahunnya dipakai untuk belajar adab. 30 tahun dipakai untuk belajar adab. Sedangkan bab pelajaran syar'inya adalah 10 tahun. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ketika ada seorang santri, beliau dalam berkah Allah Subhanahu wa taala, maka seorang santri yang baru belajar 1 hari bisa menyusul Pak santri yang sudah belajar 1 minggu. Kenapa? Karena diberkahi oleh Allah. Santri yang baru belajar 1 bulan bisa menyusul santri yang sudah belajar 1 tahun. Kenapa? Karena diberkahi oleh Allah. Bahkan seorang santri yang baru belajar 1 tahun akan bisa menyusul santri temannya yang lain yang sudah belajar 10 tahun. Kenapa? Karena diberkahi oleh Allah. Kenapa? Karena memiliki adab itu Pak, kepada orang tua, kepada guru. Bahkan dalam Islam jangankan ke guru, jangankan ke orang tua, tahta sehingga ke semut saja itu ada adabnya. Kan kita kalau sedang camping tidak boleh buang air kecil di atas lubang. Karena bagaimana kalau di sana ada dewan permusyawaratan semut yang sedang melakukan rapat kabinet, tiba-tiba terjadi banjir bandang, kan ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, perkara itu saja diperhatikan oleh Islam. Ya jangankan perkara-perkara zahir, perkara gaib saja, kepada jin saja ada adabnya. Jangan kencing di atas tulang. Kenapa? Karena tulang adalah makanan saudaramu dari bangsa jin. Kajin oge, ada adab-adabannya. Maka dulu kalau dalam bab ilmu ruqyah katanya Bapak Ibu hati-hati, ibu-ibu nih yang sudah ini nyusarimi gitu kan, ada air panas itu kalau ngebuang ke wastafel baca bismillah dulu. Karena kita nggak tahu bisi ada anak jin yang lagi main-main di sana, kita sembuh tiba-tiba orang tuanya ngambek, sakitlah kita. Nah kan sakit itu ada dua, ada perkara zahir, ada non zahir. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, perkara remeh temeh yang menurut saya remeh temeh atau piragi apa, cuman juga ngebuang bekas sarimi, cuman kencing. Kenapa sih itu harus diperhatikan? Ternyata Bapak Ibu dalam Islam itu jangankan perkara besar bernegara ekonomi yang lain lebih sana, perkara remeh temeh saja ada aturannya, ada adabnya. Nah, maka Bapak Ibu tentang perkara adab ini Pak memang mutlak harus ada mencari ilmunya, talab ilmunya. Jadi memang rada susah Pak kalau kita baru belajar sehari 2 hari langsung memang adabnya langsung luar biasa. Karena tidak bisa dipungkiri Pak, kami pun kadang para santri yang sudah belajar tahunan, yang sudah hampir tiap hari itu diajarkan bagaimana adab yang bagusnya, kaedahna, tata krama dan lain sebagainya, kadang ada saja yang lost Pak. Apalagi yang memang terkadang kita baru belajarnya memang sehari 2 hari, sekali 2 kali, dan kadang kita belajarnya pun ketika sudah masa barho Pak ya. Barho itu adi bubar adi poho. Bubar poho, bahkan yang ada yang lebih tragis lagi bubar acan poho enggak, istilahnya bubar belum lupa sudah.
Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi memang hal yang pertama mutlak harus ada majelis ilmunya. Nah, kalau memang ada majelis ilmunya, maka setidaknya kan Pak akan dimulai dari rasa tahu. Karena khawatirnya seperti ini Pak. Pak ini sampai jam berapa Pak? Pajak 10. Puasnya aja bertanya kita mau bertanya. Subhanallah. Nggak bener Pak Ustaz nggak ada acara. Ada acara Bu. Itu apa? Ada melur Iya, apa iya. nemok hari ini. Tergantung kesiapan Bagian Ustaz nemok lah. di rumah orang tua. Nah, Sebenarnya tadi teh dari rumah orang tua ini teh di Lembang teh. Rumah orang tua karena memang malam minggu jadwal khidmat Pak. Jadi bawa anak istri khidmat ke orang tua. Nah, sekarang tuh bagian nemok di belakang rumah ada mau ditemokin. Yang tadi bantuin Pak Ustaz. Ya. Jadi saya itu sedang belajar, Bu. Sedang belajar bahagia kalau disuruh orang. Jadi kan dulu mah saya ini sifatnya kalau disuruh orang tua kesal, kan? Baru juga gini. Kalau sekarang sedang menumbuhkan rasa bahagia. Kenapa? Karena oleh guru saya disampaikan kalau kamu disuruh orang tua ini jalan bakal diijabah doa. Karena apa? Karena kadang ketika kita meminta kepada Allah, kita ini wasilah, butuh wasilah. Kenapa? Karena kita merasakan ari tangan ke atas baca robana atina tapi hati inget sepeda teh mau pakai gear 9, gear 12 kayak gitu. Ya Allah, baca nama robana tapi hati goklah. Ini seperti Allahu Akbar tidak sedikit Pak ketika berdiri teh waduh ini premnya bagus nih turun wah ini bisa doang sampai Allah beres tuh mikirin sepeda dari mulai setang sampai standar. Nah kadang Bapak Ibu kita itu ketika berdoa kepada Allah kadang butuh wasilah. Wabtagu ilaihil wasilah. Yang mana kadang wasilah itu bisa kita mandiri melakukannya, bisa dalam tanda kutip dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh wasilah mandiri apa yang dalil Bukhari itu Pak, yang 3 pemuda yang terjebak di gua Pak ya. Kan berdoa kepada Allah berwasilah dengan amal soleh. Nah, berarti itu mandiri. Jadi ketika akan berdoa atau setelah berdoa teh melakukan amal soleh. Jadi misalnya ya Allah itu lihat di sope gitu kan ya Allah gamis ya Allah Allahumma inni as'aluka gamisan Allahumma inni as'aluka gamisan Allahumma inni as'aluka gamisan. Sudah itu berdoa kepada Allah gamis ya Allah gamis 500.000 ya Allah diskon ini teh free ongkir ya Allah Nah beres berdoa nah kemudian ibu teh melakukan wasilah amal soleh. Wasilah amal solehnya apa saja, baik itu sapu-sapu atau sedekah, ada yang ngamen dikasih dalam hati Allah, semoga ini menjadi pendorong doa, wasilah doa, penyambung doa. Nah, ada kalanya itu memang dipaksa dalam artian dihadirkan oleh Allah. Seperti mungkin saya pernah cerita belum ya, saya punya teman tukang cukur itu Pak, belum ya? Saya punya teman tukang cukur di Lembang. Pagi-pagi butuh uang 500.000. Ya Allah, ini saya butuh uang 500.000 nggak doa. Ya Allah, berikanlah kepada hamba uang 500.000. Ya Allah, hamba ini butuh. Ya Allah, hari ini butuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tiba-tiba ada yang ngetrok pintu. Dalam hati husnudonnya tinggi kepada Allah. Alhamdulillah, baru juga berdoa. Allah hadirkan orang yang akan memberikan uang. Buka pintu, assalamualaikum tetangganya. Kang ada apa? Ya Pak, mohon maaf. Saya teh mau minta bantuan. Bantuan apa? Mau pinjam uang. Ini kisahnya Pak. Bingung teman saya teh minta uang, yang dihadirkan malah yang pinjam uang. Kayak ini teh gimana? Tapi nggak berani suudzon ke Allah, karena sekali suudzon ke Allah katutup lagi doa apa? Ya Allah jadi ahli husnudzon itu senantiasa mencari alasan positif dari perkara yang tidak masuk akal. Jadi kalau orang Pak sudah bisa selalu saja mengambil alasan positif dari Allah, itu ciri kekasih Allah diantaranya Pak. Pasti ada hakikatnya ini. Maka cari Pak silakan dulu. Ngobrol gitu. Ini tetangganya teh Pak. Saya teh sudah kesana kemari minta tolong ke kakak, ke adik, ke tetangga nggak ada yang minjemin uang. Emang akang teh butuh uang berapa? Saya teh Pak butuh uang 200.000. Kalau hari ini nggak saya bayar, itu teh anak saya bisa dikeluarkan, bisa nggak ikut ujian. Ini teh 200.000 teh untuk bayar SPP anak saya. Aduh ya Allah, itu langsung Pak, ini pasti ada hikmah dari Allah. Pasti Pak ahli taqwa. Wa idza waqila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khairan. Itu dalam Al-Qur'an. Orang kekasih Allah mah Pak, mau ditakdirkan apapun senantiasa ada khair pasti. Ya Allah pasti ada kebaikan. Ini teman saya teh sekedapanya datang masuk ke rumah ke dapur Neng.
ada uang nggak? Berapa? 200.000. Ada Pak 200.000 mah, tapi kan buat resiko itu untuk apa? Makan. Ini kan buat makan Pak. Ini kan Bapak juga penghasilan kadang segitu keadaannya. Ini kan buat makan 200.000 belum ngawarung Pak, ngawarung apa? Buat warung. Ini kan buat resiko hari ini. Nah dipinjam dulu lah, bismillah. Ya itu mah nggak dikasih uang 200.000. Akhirnya si bapak ini keluar, teman saya ini, Pak ini uang 200.000, semoga bisa membantu bapak. Itu diambil disuruh Pak, aduh hatur nuhun Pak, makasih. Semoga bapak di jembatan diluaskan rezeki naonnya, hatur nuhun. Langsung mau pulang. Nuhun, ya emang Pak. Kurang lebih jam 8 berangkat Pak ke tempat dinas. Nyukur Pak ya. Biasanya nyukur itu kan sampai sore. Yang paling yang dicukur berapa orang sih Pak? Saat itu lagi musim Covid. Waduh. Lagi musim Covid. Waduh, yang dicukur tuh kan gondrong-gondrong Pak. Covid awal. Nyukur jarak jauhan susah Pak ya. Apalagi nyukur online nggak bisa. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu rahimakumullah? Diam saja di tempat cukur teh ya Allah. Kadang ada kan paling cukur 15.000. Ini 15.000 kan nggak full Pak. Buat listrik mah, buat bayar sewa kios kan itu luar biasa. Tapi subhanallah Pak, ini kata teman saya sambil tersenyum, waktu itu lagi ada garapan di pesantren. Jam 10 sudah pulang ke rumah. Jam 10, biasanya pulang sore. Jam 10 sudah pulang ke rumah bawa uang 700.000. Waduh, pas banget. Bawa uang 700.000, mah ini alhamdulillah dapat uang 700.000, ya 200 bayar utang ke mama, 500 buat kebutuhan bapak ini yang penting. Istrinya kaget, "Ari bapak uang dari mana? Baru juga jam 10 ini uang dari mana?" Ini subhanallah Pak. Alhamdulillah dari jam 8 sampai jam 10 2 orang senayang datang dicukur ke AA. Nah 2 orang bisa dapat 700.000. Ya, yang datang pertama anggota dewan, yang kedua Pak Bupati. Bukan nama anggota dewan Pak, dua-duanya, bukan pejabat lah seperti itu. Terus gimana? Atumannya pejabat ngasih 15.000, yang pertama ngasih uang 500.000 anggota dewan, yang anggota dewan kedua ngasih uang 200.000. Nah bisa kayak gitu. Nggak tahu pas saya tanya kenapa mau dicukur ke sini, bilangnya gitu, nggak tahu, saya teh tiba-tiba lewat ke tempat cukur ini mau dicukur di tempat. Jadi bisa kayak gitu. Jadi ketika kita berdoa, Allah hadirkan sebagai penyambung doa. Lah kita langsung terima penyambung doa itu, maka langsung mustajab. Maka jangan aneh Bapak Ibu rahimakumullah, beres kita berdoa tiba-tiba datang kucing ke depan rumah. Disiram. Terhush, langsung naik lagi doanya. Minimal Pak kalau ada kucing lewat, mohon maaf ya ibu mah nggak ada, mohon maaf ya silahkan. Tayong mau air, waduh sapu nyere dan lain sebagainya. Sapu lidi juga. Sapu lidi Itu tuh. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, jadi perkara-perkara yang kadang kita nggak tahu. Nah boleh jadi Bapak Ibu baru juga beres berdoa, tiba-tiba anak teh rewe, mau jajan ini mau ini. Nah tiba-tiba kita kesal misalnya, ngasih enggak, kesel iya, naik lagi ini mustajabah doa. Tapi ketika kita melihat, oh ya Allah, mungkin ini salah satu jawaban penyambung doa. Nah, contohnya seperti apa? Seperti tadi Pak, ketika saya banyak keperluan, saya banyak doa, banyak keinginan lah ke Allah teh. Tiba-tiba datang orang tua, "Pri, itu tutupin gordeng." Kan sebetulnya mah ibu teh tinggal datang, sebetulnya tinggal berdiri nutupin gordeng, bisa sendiri. Tapi saya langsung mikir, kenapa Allah menakdirkan, menggerakkan lisan ibu saya untuk nyuruh saya nutup gordeng? Saya nanya, dalam hukum syar'i nutup gordeng wajib tidak? Pahala wajib tuh? Enggak. Pahala sunnah? Enggak. Mubah hukumnya. Dilakukan silahkan, enggak dilakukan silahkan. Mubah. Tapi ketika ibu yang menyuruh, maka ketika saya menutup gordeng memiliki pahala wajib. Gitu luar biasa. Jadi ketika kenapa ibu malah nyuruh nutup gordeng? Berangkat nutup gordeng, oh berarti boleh. Jadi ini salah satu jalan Allah mengijabah doa. Ini perkara kecil, apalagi perkara-perkara yang besar. Nah ini juga Pak, nanti diantara ada batin seorang anak. Jadi ketika ada guru sudah nyuruh, orang tua sudah nyuruh, alhamdulillah nih ada penyambung doa. Boleh jadi ketika ibu, deh itu tolong kunciin pintu, boleh jadi beres kunciin pintu datang kunci mobil Pak ya. Amin. Amin. Jadi seperti itu.
Tapi intinya ketika apa? Ketika melakukannya ridho karena Ya, karena mikir dia dapat mobil nih kunci. Jadi bisa perkara-perkara sederhana yang memang menjadi penyambung doa. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi memang tentang bab adab ini mutlak perlu ilmunya, bahkan kesananya perlu gurunya. Kenapa perlu guru, Pak? Karena kita nggak bisa membaca perilaku melalui buku. Jadi kita itu, Pak, kalau adab itu harus nonton guru, Pak. Mau nggak mau. Ketika saya saja, Pak, alhamdulillah ada guru-guru yang membimbing saya. Itu, Pak, kalau bertemu dengan gurunya kita melihat sikap beliau bagaimana. Bahkan saya luar biasa, Pak, ketika ngaji bersama guru, tiba-tiba anak dari gurunya guru saya, ketangkep ya? Anak dari gurunya guru saya datang kepada guru saya. Punten ya, Pak Balit, Pak. Saya di pesantren bersama guru. Tiba-tiba anak dari gurunya guru saya ini datang. Itu subhanallah, Pak. Penyambutannya luar biasa, di bak raja lah seperti. Dan ketika pulang itu langsung siapa yang punya uang, masukkan amplop langsung disalapkan kepada anak dari gurunya itu. Aduh, luar biasa takdiman wa takriman. Oh, dari sana kita melihat, oh harus seperti itu. Kemudian ketika guru ngajak, tahun ini ayo kita berangkat jaro, hadir tuh ke makam gurunya ini. Oh, berarti saya juga nanti ke guru saya harus jaro, datang. Nah, contohnya seperti itu. Karena nanti kita itu bukan hanya sekedar mendengar lisan ulama, tapi juga menonton perilaku ulama. Nah, begitu juga kita selaku anak. Memang kadang tidak hanya sekedar butuh ilmu, tapi juga harus bisa menonton ini ulama, ini orang-orang soleh, ini teman-temannya ketika beradab. Nah, maka ketika kita sering mendengar nasihat ulama dan mata kita juga sering menonton orang-orang yang memiliki adab yang bagus, akan tertanam, Pak. Bisa juga, Pak, punya teman, Pak, itu kalau sekalinya melihat orang soleh, kalau bertemu dengan gurunya duduknya tuh gini, Pak, di depan gurunya gini, Pak. Jadi tidak seperti saya sila dan lain sebagainya. Ini Pak, kemudian tangannya itu di sini diam. Dan tidak berani mengangkat badannya gitu kan. Tapi duduknya seperti ini dulu. Kalau misalnya gurunya beres ngambil makanan langsung ngambil tisu diserahkan. Kalau mau minum langsung diserahkan. Subhanallah kata saya teh. Jadi menonton si mata ini, Pak, melihat orang-orang yang memang memiliki adab hasanah, akhlakul karimah yang luar biasa. Dan yang terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, kita juga, Pak, yang memiliki putra-putri harus memiliki sebuah kaidah yang namanya adab itu ternyata turun-temurun. Jadi adab itu bertawasul. Tawasul itu nanti bersilsilah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau saya pribadi sering dinasihatkan oleh guru saya, ketika kita melihat ada sesuatu yang tidak nyaman dari anak kita, maka yang pertama, mata ini bukan melihat kepada anak, tapi harus melihat kepada diri kita tentang dosa-dosa kita kepada orang tua. Maka saya, Pak, kalau anak baru 3, Pak, mohon doanya. Ketika ya Allah, ini anak teh kok disuruh susah amat, gitu kan? Langsung ya Allah, saya mungkin ketika segede gini dosanya lebih-lebih gitu kepada orang tua. Bertobat kau. Jadi ketika Allahumma gfirli wali daya, nah, ketika membaca Allahumma gfirli itu sambil dirasakan dalam hati Allahumma gfirli, ikrar ya Allah, mengingat dosa-dosa kita kepada orang tua. Wali daya baru dosa orang tua. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, ketika misalnya melihat ada sifat jelek kepada anak, kemudian saya lebih mendahulukan tobat kepada orang tua, ternyata subhanallah anak saya digerakkan oleh Allah. Bahkan, Pak, dulu saya merasakan bagaimana rada susahnya mendidik anak dan santri, Pak. Aduh, susah ini teh. Aduh, jangankan anak orang lain, kata saya, anak sendiri kan susah. Ternyata, Pak, sedikitnya, Pak, alhamdulillah ada sedikit perubahan itu. Waktu itu yaitu kamu sudah punya jadwal khidmat khusus tidak ke orang tua? Belum, sok sekarang Mas. Ke ibu Cing punya jadwal walaupun sudah punya rumah tangga, khidmat ke orang tua. Hadir baik dengan waktu, bagusnya plus tenaga, plus harta. Kalau nggak bisa minimal hadir. Terus yang kedua, Bapak masih ada, sudah nggak ada, jaroh minimal seminggu sekali. Setelah itu Bapak Ibu ketika mulai itu belajar setiap jadwal adalah jadwal khidmat ke ibu, kemudian jaroh ke orang tua.
alhamdulillah sedikit banyaknya itu ketika menanamkan sesuatu kepada anak itu alhamdulillah diturut gitu. Jadi memang ternyata betul biru abakum tabarokum abnaakum. Berbaktilah kalian kepada orang tua, maka niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Bahagiakanlah orang tua, maka niscaya anak-anak kalian akan membahagiakan orang tua. Jadi ketika kita ini orang tua muda ketika ingin menanamkan adab kepada anak-anak kita, maka ternyata harus dimulai dari diri sendiri. Karena ternyata adab itu ditularkan. Adab itu ditularkan, bukan hanya diajarkan. Gitu. Bahkan kalaupun kita tidak mengajarkan, Pak, tapi kita memiliki adab yang luar biasa kepada orang tua kita, maka akan nular sendiri. Nanti anak kita akan menonton bagaimana sikap kita kepada orang tua. Kalau kita suka membentak orang tua, melotot kepada orang tua, menyakiti orang tua, nanti anak kita juga akan nonton, oh gini ya kalau nanti adik sudah besar, gitu Pak. Tapi ketika kita baik, bagus akhlaknya, memuliakan orang tua, nanti si anak juga akan nonton, oh berarti saya ketika sudah besar harus gini ya kepada orang tua. Biru abakum tabarokum abnaakum. Dan terakhir lagi Bapak Ibu rahimahumullah, seperti yang pernah saya sampaikan, ada seorang ulama besar di Indonesia. Beliau ini menjadi seorang ulama wasilah pendidikan dari ibunya. Padahal ibunya bukan ustadzah. Ibunya bukan ustadzah. Ketika ditanya apa yang dilakukan oleh ibu ustadz, ternyata ulama ini memiliki seorang ibu, ibunya sudah meninggal dunia. Yang pertama, beliau ini tidak pernah memasak kecuali berwudu terlebih dahulu. Luar biasa. Nanti coba kenapa kalau mau memberikan teh manis kepada anak, wudu dulu. Jadi dalam keadaan apa? Suci. Ibu-ibu mau masak nasi goreng, mau masak jengkol, putih, seblak dan lain sebagainya, mengambil air wudu dulu, maka insya Allah ini akan melembutkan hati anak dan hati suami. Nanti gerak, suami teh akan istiqomah pandangannya kepada sang istri, manakala ketika istri mau membuat makanan teh ngambil wudu terlebih dahulu. Dan yang kedua, ketika setiap masak baca sholawat, bukan sambil nonton TikTokan. Jadi ketika masak itu sambil baca sholawat. Dan yang ketiga Pak, tidak ada sedikit pun makanan atau harta yang syubhat, apalagi yang haram yang masuk kepada perut anak tersebut. Dulu katanya ulama ini lagi jalan main, lihat ada mobil-mobilan, diambil oleh anak tersebut ya. Ngobrol ke mama ini dapat mobil-mobilan. Dari mana kamu dapat ini? Dari jalan itu. Sekarang kamu balik lagi ke jalan itu, simpan. Kamu kan nggak tahu ini punya siapa. Kalau kamu ini ambil, ini bukan hak kamu, ini akan kamu pikul nanti di akhirat jadi gede katanya. Jadi seorang ibu Pak yang mendidik waro luar biasa. Jadi 3 perkara Pak, itu secara zahirnya teknisnya, yakni ketika akan memberikan makanan, orang tua mengambil wudu terlebih dahulu. Yang kedua, membaca sholawat. Yang ketiga, dipastikan bahwa makanannya itu tidak suka. Apa dalilnya? Al-wudu nurun. Jadi wudu itu adalah cahaya. Barang siapa yang berwudu ketika akan masak, maka masakan itu insya Allah akan dibawa cahaya. Jangan aneh Bapak Ibu, ketika sang anak ini meminum teh manis yang dicahayai oleh Allah, ini minuman masuk ke dalam perut, dan makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut nanti diolah oleh lambung dan menjadi energi. Nah energi itu nanti condongnya ke maksiat atau ke taat, ternyata termasuk masuknya. Kalau ketika masuknya ini tetesan air dan remeh-temeh dari nasi itu berada dalam berkah Allah, maka ketika jadi energi bawaannya itu ngajaknya itu ketaat kepada Allah. Tapi ketika makanannya itu jauh dari barokah Allah, maka bisa-bisa ngajaknya itu kepada kejahatan. Nah, mungkin itu Bapak Ibu rahimahumullah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mutlak segalanya akan bisa terjadi mutlak dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemanapun kita mencari ilmu, seberapa besar pun pengorbanan yang kita lakukan, kalau tidak ada rahmat Allah tidak akan berubah apapun. Tapi walaupun dengan hal yang sederhana, dengan hal yang kecil, tapi kita melaksanakannya ridho ikhlas karena Allah, turun rahmat Allah, maka aku yakin akan merubah sesuatu apapun, sesusah apapun pasti akan berubah, sekeras apapun pasti akan melembut, sesulit apapun dibuka pasti akan terbuka kalau dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, semoga dengan wasilah perkumpulan kita di pagi ini, di pesantren yang penuh dengan keberkahan ini, di keluarga Pamawan yang insya Allah saya yakin keluarganya soleh dan solehah ini semoga senantiasa berada dalam liputan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Bapak Mawan dan Ibu dipanjangkan usianya dalam kesehatan, dan kita juga
Akang Teteh ya, anak turunan dari Bapak Marwan dan Ibu, semoga senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, meluaskan rezekinya, dan kita bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu Bapak yang Terima kasih banyak. Ya, makan dulu. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Katsira Ustaz Safi. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kita semua, baik selaku anak maupun selaku orang tua. Mudah-mudahan bisa memperbaiki adab, bisa menambah ilmu, meningkatkan ketauhidan kita, sehingga apapun yang kita lakukan itu selalu dalam berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, untuk selanjutnya boleh kalau minta Ustaz doa, pimpin doa ya. doa makan. Sekalian. Kalian ya. Makan sekalian. Oh, makan dulu ya. Doa dulu. Enggak apa-apa, berdoa kan harus disiapin. Ya dari dulu doa dulu baru nyiapin. Ya, mohon Ustaz untuk pimpin doa. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Nanti ketika saya sudah berdoa ya biasa mustajibin atau Allahumma ajibna, nanti Bapak Ibu silakan masing-masing meluapkan isi hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di pagi hari ini dalam liputan rahmat ini Allah mengijabah doa-doa kita, Allah mengkabul setiap hajat kita, zahir batin kita. Nah, kalau saya boleh menyampaikan, yang pertama sebelum memohon segala sesuatu, kita mohon ampun dulu atas dosa-dosa kita, khususnya kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita. Kita memohon ampun kepada Allah karena tidak ada perkara dosa yang sangat luar biasa bisa menghijab datangnya rahmat Allah. Di antaranya adalah dosa kita kepada orang tua kita, baik yang disadari ataupun tidak. Setelah kita memohon ampun atas dosa-dosa kita kepada orang tua, baru sampaikanlah keinginan kita kepada Allah. Dibuka dulu pintunya, baru kita masuk. Itu Bapak Ibu ya, kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah berjamaah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين ربنا لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك يا الله بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل قبرهم يا الله روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران اللهم انزل الرحمة والمغفرة شفاعة عليهم وعلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك يا الله حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا غياث المستغيثين يا أمن الخائفين يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات استجب دعاءنا يا الله استجب دعاءنا يا الله استجب دعاءنا يا الله. Bapak Ibu akan datang, silakan masing-masing mengeluarkan isi hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di pagi hari yang berkah ini Allah mengijabah, mengkabul setiap doa kita. Amin ya Allah. Amin amin ya Allah. Istajib ya Allah. Qabul ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya ijabah ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Astagfirullah. Amin. Amin ya Allah. Qabul ya Allah. Qabul ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin.
Amin ya Allah, istajib doana ya Allah, istajib ya Allah, istajib, qabul ya Allah, qabul. Amin. Ya mugisu agisna ya Allah, ya mugisu agisna ya Allah, ya mugisu agisna ya Allah. Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fil arwah, wa salli ala jasadi Muhammadin fil ajsad, wa salli ala qabri Muhammadin fil qubur. Allahumma balligh ruha Muhammadin minni tahiyata wa salama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi awladina ya Allah, wahfadhum wa la tadarrahum warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bi jahi nabiyil mustafa wa bi sirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah, semoga doa Bapak Ibu sekalian dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah. Amin ya Allah. Mohon Ya lanjut kan. Alhamdulillah, sebelum kita berlanjut ke acara makan-makan, inti kedua, mari kita tutup dulu kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Dan ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.